Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Gunanti Fabri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia yang terdiri dari 1. Struktur dan fungsi sistem reproduksi, 2. Spermatogenesis dan oogenesis, 3. Proses menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan KB, dan yang keempat yaitu kelainan pada sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Pada pria, alat reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Di bagian eksternal yaitu penis dan skrotum, dan bagian internal yaitu yang pertama testis, yang kedua saluran reproduksi antara lain epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi, terdiri dari kelenjar hipofisis anterior, kelenjar aksesoris antara lain vescula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretlaris. Dan pada wanita yaitu ada dua bagian, eksternal dan internal. Di bagian eksternal terdiri dari vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan selaput darah. Dan bagian internalnya vagina, ovarium, rahim atau uretus. Yang kedua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan spermatozoon dalam testis, dan oogenesis yaitu proses pembentukan ovum dari sel benih dalam ovarium. Yang ketiga yaitu proses menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan KB. Fase pertama, pada fase ini hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron yang mengalami reduksi sekitar 5 hari pertama. Akibatnya sel telur yang berada pada uterus dilepas bersama dengan robeknya endometrium melalui pendarahan yang disebut menstruasi. Pada fase kedua, mulai hari ke-5 sampai hari ke-14, fase praovulasi dimulai. Hormon yang berperan pada fase ini yaitu FSH dan LH. Selanjutnya terjadi fase ovulasi. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Dan fase ketiga yaitu disebut dengan fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-15 sehingga hari ke-20, hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah akan berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Kehamilan dan kelahiran. Selain mengalami menstruasi, dalam sistem reproduksi wanita juga mengalami fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma yang berlangsung dalam ovinduk. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot bergerak menuju rahim dan terus membelah menghasilkan banyak sel-sel baru, dan setelahnya akan mengalami proses kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses, yang kemudian membentuk embrio. Embrio akan terus berkembang sampai 9 bulan. Setelah minggu ke-18, embrio membentuk berbagai organ yang sangat pesat yang disebut dengan janin. Kemudian pada minggu ke-39, kemungkinan akan terjadi persalinan yang ditandai dengan kontraksi rahim yang kuat serta pecahnya air ketuban. Proses terjadinya persalinan yaitu pembukaan dan pemipihan serviks dilakukan dengan dilatasi sempurna, eksklusi, dan keluarnya bayi yang berplasenta. Program KB, metode kontrasepsi atau di Indonesia lebih kenal dengan nama program keluarga berencana atau KB, adalah proses menghambat pergerakan sel sperma ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Ada beberapa metode kontrasepsi yang bisa digunakan, antara lain kontrasepsi alami, metode sawar mekanis, kontrasepsi kimiawi, sterilisasi, vasektomi, tubektomi. Selain metode di atas, kontrasepsi juga bisa dilakukan dengan menggunakan pil KB, susuk KB, suntik KB, dan penghambatan implantasi. Yang keempat yaitu kelainan sistem reproduksi. Macam-macam kelainan pada pria antara lain uretritis,
kriptodikisme, hipogonadisme, epididymitis. Dan kelainan pada wanita antara lain gangguan menstruasi, kanker genitalia, kanker serviks, kanker ovarium, dan infeksi vagina. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.